What's up rock and roll? Good morning, good mother effing morning. Gua sekarang ada di Aranya Bike Park. Rencananya mau ada sebuah acara seru, acara lucu. Namanya adalah Polygon MTB Bootcamp. Ya, ini PMB atau Polygon MTB Bootcamp kan udah sering diadakan di seluruh Indonesia. Dan kali ini Polygon MTB Bootcamp itu kerjasama dengan Ohlins, collab PMB, Polygon, dan Ohlins. So acaranya akan seru karena kita ngundang berbagai komunitas dari SRJ, Siski Rider Jabodetabek, dari Eri Academy, dari banyak banget dah. Kita akan gibah akbar dan akan ada coaching juga dari tim Ohlins. Itu suspensi cakep tuh. Nah, pastinya ada tips dan trik menarik tuh tentang setting suspensi yang baik dan benar menurut jagoan-jagoan dari Ohlins. Berikutnya akan ada free ride, free for all. Kita goes tanpa batas, gratis, bebas. It's gonna be a fun day, man. Let's do this. Roll the camera and action. Let's do this! Rock and roll! Woi! Tunggu MBG! Ini gerombolan pecinta Pak Prabowo nih ya? Anak ini itu sangat anti MBG. Dia anti Prabowo guys, anti Prabowo. Parah. Ini anti Prabowo. Parah. Marah-marah aja kerjaan. Arnaldo Wenas. Jadi seri pertama ini kita memang di Aranya Bike Park. Nanti seri keduanya ditunggu aja. Oke. Dan di kali ini perdana kita bawa test ride di event itu ada Colossus N Carbon. Jadi Colossus N Carbon ini itu ada dua, ada yang N9 ini di depan. Ini pakai di i2 XTR di i2, sama ada Colossus N8. Ini full mechanical. Untuk secara geometri dibandingin sama yang aluminium, dia sama. Cuman bedanya front triangle dia karbon. Lebih ringan 500 gram. Dia ada flip chip di belakang, jadi bisa mulet. Sama ada poly pocket namanya di sini. Jadi ada kantong frame. Buat bawa lontong bisa, buat bawa sate juga bisa. Dildo, bawa dildo. Kalau itu buat organisasi. Bener-bener bedanya hanya di front triangle. Ini karbon, yang ini aluminium. Untuk geometri, hitungannya, angkanya, angle-nya semua persis sama. Jadi kalau misalnya nyarinya yang karbon bisa ke sini, mau nyarinya alloy juga masih ada yang ini. Keren. Harus beli. Kira dari sini ada yang mau ditanyain atau mau Detail sepedanya ntar gua yang bahas ya. Jangan dengerin dari sini. Detail sepeda, mau spek, teknologi, bahan material, desain, semua gua akan bahas. ada diskon tambahan nggak untuk beli hari ini? Kalau kita kalau misalnya bener-bener hari ini transfer, nanti saya kirimin shot dari Polygon, kirimin ada tambahan bonus kalender. Selamat siang ya sekarang. Saya Anggi dari Ohlins Indonesia. Dan kawan saya Mumus dari Ohlins juga, dia mekanik. Saya sih sini lebih simpel aja, mau ngejelasin tentang shock ya, tentang suspension, seberapa pentingnya shock. Berhubung kita pernah training juga di Ohlins, yang benar itu shocknya itu untuk trail bike itu 20% dari total stroke atau travel. Untuk enduro 25% dari total stroke. Dan untuk DH sendiri kan lebih ke curam, terjal, dan sedikit pedaling 30% dari total stroke. Jadi paling simpel itu settingnya untuk Ohlins, dan mungkin ada brand lain juga udah ada o-ringnya. Bisa taking ke sini, ke uppernya, ke
seal dustnya. Terus usahakan ininya ngambang, jadi benar-benar total stroke. Teman-teman bisa naik begini, biarkan dia turun sesuai dengan berat badan kita, jangan sampai jangan digituin. Jadi ulangi lagi, ini kita taikin, balik doi, turunin, biar dia turun dengan berat badan kita. Nice. Nah setelah turun, kita bisa ukur total stroke-nya berapa. 25% dari bobot badan, ini kan 65 ohm, berarti sekitar 48,75 ya? Iya. Betul, saya udah ngitung dulu tadi nyontek. Nah ntar tinggal diukur nih, misalkan di sini untuk bobot saya 55, air pressure-nya sekitar 100 PSI. Kalau misalkan mau dibikin 30 atau misalkan ini cuma 20, kurang empuk, berarti dikurangin, jadi 100 jadi 80. Untuk compression ribbon tergantung track sebenarnya. Kalau teman-teman pakai sepedanya belakangnya merasa liar, kita recommendation biar ribbonnya lebih lambat, biar sepeda lebih stiff. Oke, untuk fork juga sebenarnya sama. Kayak saya strapless 160 karena saya pakai mulet, depannya 29, belakangnya 27,5. Dengan travel ini kan frame-nya harusnya 160. Sama tetap ini diangkat gini. Harusnya dipegangin belakang dengan riding style. Kita ukur lagi, ini turun lagi 10 tuh. Untuk ini kebetulan kemarin saya pakai buat di pumping track. Jadi travelnya masih cuma sekitar 15% dari total. Harusnya sih ini dari sininya itu sekitar 120 mili ohm. Kebetulan untuk Ohlins ada main chamber di atas, untuk rem up di bagian bawah. Sebaiknya memang si Ohlins sudah ada tertera ya di bawahnya ya, untuk bobot berapa, PSI-nya berapa. Kalau Ohlins sih orang identiknya dua, ribet ya nyetingnya. Ada main chamber, ada rem up. Patokannya adalah rem up lebih besar dibanding main chamber. Jadi angin yang di bawah lebih besar dibanding yang atas. Gitu Om. Mau suspensionnya apapun, sebagus apapun, kalau tire pressure-nya nggak sesuai, itu percuma. Mau harga shock breaker-nya miliaran, ratusan juta, kalau air pressure-nya nggak sesuai dengan ban, nggak sesuai dengan spesifikasi ban, itu pasti percuma. Ayo, ding 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 ding. Iya. Cak, lu tuh harusnya udah masuk KSS dari sekarang. Komunitas sepeda Serpong. Ada. Ketuanya siapa sekarang? Dede. Tiawan Disboy. Siap, Kang. Wih, tuh kan. Das. Wow. Licin sekali. Bengkok. Amin nih gara-garanya nih. Gara-gara Amin. Ini gini stang gua tadi turun gini, ban gua lurus. Anjrot. Amin nih, dia kan tadi ngencengin ya. Licin banget, licinnya pakai banget. Buset, kagak kenceng sama sekali. Kan dia bilang pakai ujungnya doang. Kesel banget nih. Kalau stem mah kencang dikit nggak apa-apa.
Kata dia enggak. Jadi kalau ada apa-apa, dia geser. Bu, terjadi gue tadi turun gini. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Asik. Licin. Tinggal rem doang ini. Harusnya pindah kiri. Dah itu tok. Ke belakang. Tapi agak berisik. What makes it berisik? Lonong agak gitu bunyinya. Menyenangkan, meskipun rem di kanan, tapi menyenangkan. Guys, ada Ale dan Ita. Ada. Wih, kekal full run. Keren. Jadi tadi tuh kenapa bisa terjadi handlebar gua meletot begitu, itu karena Amin, bosnya Rahayu Bike. Sekarang gua ngomongnya nggak mau Nirwana Bike, Rahayu Bike. Dia yang bilang ngencengin stem itu cukup segini doang, nyut, kalau bisa pakai jari doang. Kan ya karena dia Rahayu Bike ya gue percaya aja kan. Anjir, ternyata gue belok bannya enggak, jatuh pas gluduk ya udah terjadilah lari anjing sepeda gue, asu. Semua gara-gara Amin ya robbal alamin. Next run. Oke, selamat siang dari Wednesday Boys. Hari ini kita mau review Polygon N9 Karbon 29 inch ya. ya. Kita review di tracknya arahnya Bike Park. Wah, ini serius gini ngobrolnya. Nggak bener lo, serius lo. Oh, nggak bener ya? Nggak bener. Karena saya udah serius. Oh, iya. Karena udah dimodalin sama Pak Alvin ya. Jadi saya harus serius. Harus banyak cetak. Das. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Wah, 29 gelindingnya. Baru bener.
tabletop, gue pikir gap. Semut-semut. Ada drop lagi. Woi, bentar. Waduh. Kayaknya ban gua kencengan ya. Licin banget ya. Second ini kita pedaling ya. Yes. Pedaling enak juga lumayan. Berms and berms. Entah karena apa, kok gue banyak limbung ini. Pedalingnya enak, tapi limbung gua. Limbung nggak tahu kenapa. Apa karena size kayaknya ya? Kan es. Iya, di es gue limbung gitu. Badan maju terus jadinya. Gitu. Gua malah enak banget. Sorry. Enak banget pakai es ini. Agak limbung ya. Nggak tahu kenapa ya. Agak limbung, berarti dia nggak pakai stabilizer kali. Kayaknya harus ada gimbal. Kayak kekecilan gitu. Ini size apa sih? Es. Iya, kekecilan kali. Jadi maju terus badan. Ya. Bisa posisi badan sini ya. Iya. Kedorong ke depan mulu. Kedorong ke depan karena BB-nya di sini kan. Jadi om garis pandangannya lebih ke depan ya. Iya. Tapi buat geradak geruduk, buat jojot-jojot gitu aman ya, enak ya. Enak es. Buat buat gitu. Berasa kenyang kecil. Turunan tadi berasa. Kalau udah kenceng baru berasa. Kecil. Kalau kecil tuh enak buat diangkat. Iya. Mau main bike park yang apa? Yang lucu-lucuan, yang isinya cuma jam, oke. Tapi once lu udah mainnya kencang, lurus, Iya. kecuali switchback ya. Kalau switchback Enak pasti. So, pada dasarnya saya merasa kemungkinan amat sangat besar limbungnya gua itu karena size dia S. Belum breakingin sepedanya gitu, belum menyesuaiin body position baru gitu. Ya baru 2 run, what you expect. Oke. So berikutnya adalah race. Ini fun race, nggak fun juga. Race enduro di arahnya, dimana lu diukurnya berdasarkan catatan waktu lu di Strava. Turun berkali-kali. Nanti segmen itu akan dicatat di Strava dan yang paling cepat yang akan dijadikan acuan. Nah, waktu paling cepat itu yang akan diadu sama yang peserta sama rider yang lain, dan akan dicari 10 pemenang pertama, pemenang paling kencang. Download dulu. Udah om, udah download om, udah suruh bayar om, suruh bayar. Jangan mau. Dia mau download saya waktu sistem ini multi run. Jadi sebenarnya bagi yang sudah enable Strava-nya on karena udah sering main run challenge di sini ya, karena kita punya program tuh setahun ya.
itu mereka udah kedetek tuh timingnya gitu ya. Tapi ini jam 12 ini nih better chance karena Bisa lebih baik tracknya speednya ya. kering. Jadi you get better speed nih sekarang. Jadi sekarang ini udah bisa loading, kita cut over jam 2, kita podium 2.15. Oke. Kita kumpul di sini habis jam 2.15 ya. Iya. Kita 2.15 kita kumpul di sini, nanti kita umumin pemenangnya. Ya, jadi P1 sampai P10 ya. 1 sampai P10 open class. Open class. Kali ini karena gua nggak ikutan race, yang ikutan race adalah Ale. Terus? Saya membutuhkan footage-mu. Oke, siap. Footage-mu akan masuk ke konten saya, boleh? Boleh. Ini akan terlihat secara jujur apa yang terjadi. Lu mau pakai sepeda yang itu nggak? Ya. Cobain nih kalau segitu. Udah familiar. Nggak familiar, jadi mau pakai sepeda sendiri. Iya. Oke, good luck for the race. Pas dulu dong. Nah. Licin, di sini licin, di sini licin, di sini licin. Ah, goblok. Jatuh lagi. Jatuh lagi. Sama tempat yang tadi. Wih. Cuman serot, cuman gitu doang. Sebelum drop pertama kan belok kanan. Terus kan drop pertama tuh. Nah sebelum itu udah lah. Breng, Baru habis start dong. Iya. Pas baru ke kanan. Baru ke kanan. Habis itu kan mau ada drop lagi nih. Nah sebelum drop itu zer. Pas yang tabletop, ada tabletop dulu sebelum dropnya. Iya. Memang licin, hari ini memang licin. Sama round kedua jatuh situ lagi. Aduh, udah deh. Stop udah. Ya, Dahsyat. Belum lihat. Oke, kita hari ini udah test ride, udah fun race lah ya, udah gobar bareng.
kita udah happy dan hari ini kebetulan sebelum kita bagi-bagi hadiah, kita mau happy bareng dulu buat salah satu teman kita yang ulang tahun. Oh, Jota Tommy. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat ulang umur dan doakan. Semoga yang terbaik untuk Om Yosa ya. Amin. Ada 22 rider hari ini yang ikutan fun race. Kita bacain dulu dari 22 ya. Dari 22 ke 11 di posisi 22 dengan speed rata-rata 18 km per jam dan dengan waktu 3 menit 12 detik. Jatuh pada Om Ale. Jatuh kepada Om Dinar Ramdhani. Jatuh pada Om Rizky Akti. Maka berakhir juga acara hari ini. Thank you para Om yang udah ikut ramai hari ini. Thank you juga yang udah nyobain sepeda-sepeda Polygon. Ini lu masuk podium lu. Podium berapa? Ya podium 22 ya. Ya. Dari 22 gitu. Dari 22. Bentar, lu tuh nggak masuk podium ya sama sekali ya? Kan gua gak daftar. Oh gitu. Iya. Kenapa nggak daftar? Kalau gua daftar nanti, wah panitia. Panitia dia kan, wah kalau iya panitia nih ya. Oh betul. Gak nyangka, makasih semuanya dan ternyata itu dari istri saya ya. Makasih Santa, makasih sayang. Maafkan suamimu yang BE ini ya. Nah, jadi makasih banget. Kok gue kayak mau nangis? Beneran.